firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perbandingan tentang kemampuan Allah untuk menghidupkan kita semua kali kedua. Dijelaskan Allah studi perbandingan atau studi komparatif dengan kemampuannya yang lain. Di antara yang Allah sampaikan yaitu wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah bangun di atas kamu 7 lapis langit yang sangat kuat, kokoh, gak pernah runtuh, gak bertiang. Itu maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan itu saja, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kehebatan Allah lagi, Ia mampu menurunkan air ma'an sajjaja. Dari mana? Minal mu'sirat. Mu'sirat biasanya diartikan dengan awan, tapi dalam literatur Arab mu'sir itu adalah kata yang diberikan kepada sesuatu, khususnya wanita atau perempuan atau betina. Maksudnya bukan ibu disebut betina, dia yang sudah pantas untuk dibuahi, disebut dengan muksir. Kalau perempuan mungkin di usia 12, 13, 14, itu kalau dibuahi memungkinkan injab atau hamil. Begitu juga dunia hewan, betina, ayam, atau berapa, 6 bulan atau berapa bulan, kucing, kan ada batasan dia. Kalau anak kucing kawin nggak akan hamil gitu, karena belum muksir. Allah mengatakan, mengistilahkan awan tempat turun hujan itu dengan muksir. Wa anzalna minal muksirat, dan kami turunkan dari muksir, dari awan yang memungkinkan untuk menurunkan hujan. Karena tidak semua awan itu, atau tidak setiap proses hujan itu terjadi kan, kalau kita pelajari kan awalnya dari penguapannya, evaporasi. Selain kalau di dunia fisika ya, jika kita pelajari itu adanya terjadi penguapan dari air yang ada di permukaan bumi, menguap dia karena panasnya suhu yang menguap. Karena air itu sifatnya terdiri dari 2 ya, oksigen dan hidrogen. Kalau dia dipanaskan dia menguap. Makanya kalau lupa kita matiin kompor, air di periuk kosong, kering, habis, karena menguap semua, terjadi evaporasi. Kalau dia bertutup, terhalang, maka kalau dia nempel di sini, kalau kita angkat tutup periuk kan hujan. Kalau sama dengan makanan baru dimatikan, gulai baru dimatikan, ditutup, tengok besok basi itu Pak, dinginkan dulu baru tutup, jangan terjadi penguapan. Mungkin kita katakan fenomena alam. Fenomena alam itu kan yang ada yang mengatur alam ini. Alam ini tidak bekerja dengan sendirinya, atau sudfah, musodafah dalam istilah orang sekuler ya. Segala sesuatu berproses dengan sendirinya, mana mungkin. Pasti ada yang memproses itu, pasti ada yang menjalankan semua sistem itu. Nggak ada bagi kita orang yang beriman istilah fenomena alam. Itu semua kerja Allah. Dibuat air yang ada itu menguap karena suhu panas. Perkumpulan, kalau mungkin baru air kita angkat tutup periuk, masih sedikit bintik-bintik awannya, butiran air ditutup periuk itu. Tapi kalau semakin lama dia semakin banyak, semakin padat kan. Dan begitu juga proses terjadinya hujan, terjadi penguapan dan terjadi penumpukan menjadi awan ya, karena dihadang oleh atmosfer itu hingga dia tidak sampai ke matahari. Kalau tidak ada lapisan itu, air habis terus, kering lautan ya, disedot matahari. Tapi tidak pernah bisa uap itu melewati atmosfer sehingga dia turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Makanya sampai kiamat dunia air itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi Allah sekali menciptakan air tidak akan menambah dan tidak akan mengurang. Tapi kenapa hari ini Pak Ustadz banyak dataran yang sudah tenggelam, permukaan laut meninggi? Kan bertambah air tidak bertambah. Tapi yang tadinya ada air yang beku
bernama salju atau es itu sekarang sudah mencair. Dan sama juga manusia, tidak semua, mohon maaf, laki-laki perempuan melakukan hubungan terjadi anak, nggak semua. Tidak semua suami istri dikaruniai anak, karena syarat untuk mu'sir itu ada yang kurang itu. Makanya banyak ulama menyarankan kalau ada pasangan yang tidak atau belum diberikan Allah keturunan, di samping berobat medis, dianjurkan untuk kalau turun hujan dua-duanya mandi hujan. Itu ulama-ulama kita menyarankan seperti itu. Faja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah menjadikan dari air itu semuanya tumbuh. Mungkin ada sesuatu yang mati dalam tubuh pasangan, seolah dengan berkah air hujan akan Allah hidupkan. Wa anzalna minal muqsirat ma'an sajjaja, kata Allah. Jangan kamu tidak percaya, percayalah. Ini kan Al-Quran ini sebenarnya nasihat waktu itu kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi bukan khusus kepada mereka, karena yang di yakhtalifun itu kan kata muzakkar itu, kata jamak muzakkar salim itu kan kepada orang-orang Quraisy waktu itu. Tapi dalam memahami dan mengambil nilai dari Al-Quran, ibrah dari Al-Quran, bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ambil umumnya, berlaku menyeluruhnya redaksi, bukan kepada siapa ketika itu turun. Jadi waktu itu turun kepada orang kafir Quraisy, tapi nasihat itu berlaku sampai kiamat, sampai kepada kita. Maka sesungguhnya isi Al-Quran itu nasihat Allah kepada hamba, isi hadis itu nasihat Rasul kepada umat. Di kampus dosen menasehati mahasiswa, di pesantren kiai ustadz menasehati santri, di rumah ayah ibu orang tua menasehati anak. Tapi kalau sudah nasihat Allah dan Rasulnya tidak mempan, nasihat yang lain pun tak mempan itu, Pak. Ini orang-orang kafir Quraisy waktu itu, nasihat surah An-Naba ini tidak mempan, maka nasihat yang lain nggak mempan lagi, sampai mati yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau nasihat Al-Quran itu bisa masuk, insya Allah yang lain itu akan masuk. Kalau kita baca sahabat-sahabat Rasulullah itu, kalau ketemu Rasul Bapak Ibu banyak bilang begini, ya Rasulullah ansihni wa aujis. Kalau bahasa kita, ya Rasulullah tolong nasihati aku nasihat yang singkat, pendek, padat. Kadang-kadang ya Rasulullah ausini, nasihati aku Rasul, dan aku tidak akan pernah minta nasihat lagi sampai mati. Itu istilahnya, itulah nasihat paling puncak. Sahabat sering begitu, datang ketemu Rasul minta nasihat. Orang sekarang lain, Pak, tak mau dinasehati. Kalau dinasehati marah gitu. Kalau generasi awal itu suka minta nasihat. Bahasa nabi-nabi itu, walakinnakum la tuhibbunan nasihin. Kamu tak suka dinasehati. Nabi sering mengatakan kepada aku hanya memberi nasihat, fazakir, ingatkan, nasihati, karena nasihat itu bermanfaat. Ini semua nasihat Allah kepada kafir Quraisy waktu itu, tapi berlaku kepada kita semua. Dan uniknya Bapak Ibu, unik sekali, setiap sahabat yang datang minta nasihat kepada Rasul, belum pernah kita baca Rasul memberikan nasihat yang sama kepada orang yang berbeda. Lain orang, lain nasihatnya. Kalau kita mungkin mau sama itu, datang si A kita nasihati begini, 2 hari kemudian datang si Polan kita nasihati yang lain, 4 hari kemudian datang orang minta nasihat, kita nasihati dia sama seperti nasihat ke orang pertama. Rasul tidak pernah. Ada yang datang nasihati aku ya Rasulullah, kata beliau, la takhtab, la takhtab, la takhtab, 3 kali, Pak. Raddada miraran, 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah.
Jangan jadi orang pemarah, jangan jadi orang pemarah, jangan jadi orang pemarah. Ada datang lagi di lain kesempatan orang yang berbeda, nasihati aku ya Rasul, nasihat yang pendek, singkat, padat, mantap, kira-kira begitu. Apa kata Rasul? Qul amantu billah tsumma istaqim. Dah saja. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Komit. Lain lagi. Ada yang datang lain, ya Rasulullah, nasihati aku. Kata Rasul, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Lain lagi. Ada yang datang lagi, "Ansini ya Rasulullah, nasihati aku." Kata beliau, "Shallu sholatan muwaddi'." Dah saja. Salat kau anggap, rasakan bahwa salatmu itu salat terakhir. Salat perpisahan, salat penghabisan. Kan imam sering bilang gitu kan, Pak, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan kamu, rapatkan shaf, lurus rapat shaf itu sempurnanya salat berjamaah. Wa shallu sholatan muwaddi'. Salat kamu, salat kita, ayo kita salat dan rasakan ini salat penghabisan.